Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidatur Rahmah dengan nomor NIM 2082100073 dari kelas IPS C yang akan mempresentasikan hasil KKL saya dengan judul Penebangan Hutan Secara Liar pada mata kuliah Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Dalam KKL ini, objek yang pertama adalah mengenai hutan. Pengertian hutan yaitu suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kemudian, faktor-faktor yang menekan perkembangan hutan di Indonesia, di antaranya A. Pertumbuhan penduduk dan penyebaran tidak merata. B. Konversi hutan untuk pertambangan dan perkembangan perkebunan. C. Pengabaian atau ketidaktahuan kepemilikan lahan secara tradisional dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam. D. Program transmigrasi. E. Pencemaran industri dan pertanian hutan basah. F. Pemanfaatan spesies hutan secara berlebihan. Fungsi hutan. Menurut Fitriana 2008, hutan berdasarkan fungsinya yang pertama sebagai paru-paru dunia. Paru-paru yang kita miliki adalah organ yang mengatur pertukaran gas yang akan masuk dan yang akan keluar dari tubuh kita. Manusia bernafas untuk memperoleh oksigen. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida melalui dinding-dinding pembuluh darah. Dengan cara ini, karbon dioksida tidak diolah langsung oleh alam. Melalui fotosintesis, berbagai jenis pohon perlu bahkan herbal akan menyerap gas karbon dioksida dan kemudian akan menghasilkan oksigen. Kemudian, hutan sebagai penampung air. Di dalam tanah, akar-akar pohon akan berhembus kedalaman tertentu sehingga berkaitan erat dengan butiran-butiran tanah. Hal inilah yang menyebabkan proses pengikatan air menjadi lebih mudah, sehingga hutan dapat berperan sebagai tempat penyimpanan air atau tempat penampung air. Kemudian, hutan sebagai habitat. Semua mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan setelah menjadikan hutan sebagai rumahnya. Kemudian, hutan sebagai sumber obat-obatan. Sebagai sumber obat-obatan, fungsi hutan sebagai habitat tetap harus dipertahankan. Jika hal ini dibiarkan, lambat laun akan berdampak pula bagi kehidupan manusia. Hutan sebagai sumber pangan. Begitu besarnya kebutuhan pangan manusia, sehingga akhirnya banyak peneliti yang menggunakan teknik rekayasa genetik untuk memperbaiki kualitas sumber pangan berupa buah-buahan agar semakin berkualitas dan bergizi tinggi. Kemudian, hutan sebagai sarana rekreasi. Hutan hujan tropis merupakan jenis hutan yang banyak diminati oleh para turis, baik domestik maupun internasional. Keindahan alamnya yang unik memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ingin berpetualang. Maka dari situlah timbullah fungsi hutan, yaitu hutan sebagai sarana rekreasi. Sedangkan menurut Arif 2001, hutan berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama, fungsi pelindung. Kawasan yang keadaan alamnya diperuntukkan sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah. Kemudian ada fungsi produksi. Kawasan hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan keras yang perkembangannya selalu dikhususkan untuk dipungut hasilnya, baik berupa kayu-kayuan maupun hasil-hasil sampingan lainnya berupa seperti getah, damar, akar, dan lain-lainnya. Yang terakhir, fungsi lain-lain. Fungsi lain dari hutan tersebut dipisahkan berdasarkan kepentingannya, yaitu suaka alam, taman wisata, dan penyeimbang oksigen.
Berikutnya yaitu penebangan liar. Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan. Penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dengan dilanggarnya aturan-aturan mengenai larangan-larangan menebang pohon di hutan yang dilakukan secara liar tersebut, maka tindakan dari penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan yang mana dalam pengaturan larangan-larangan tersebut dibuat agar hutan tidak mengalami kerusakan dan fungsi hutan dapat terlestarikan. Dengan adanya penebangan hutan secara liar, maka akan mengakibatkan tidak terlestarinya fungsi hutan yang secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Gambar di samping merupakan gambar hutan setelah adanya penebangan liar. Dampak penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan berbagai dampak negatif, diantaranya 1. Hilangnya kesuburan tanah. Hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi di dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi di dalam tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sangat sulit dan budidaya di lahan tersebut menjadi tidak memungkinkan. 2. Turunnya sumber daya air. Turunnya sumber daya air juga merupakan dampak penebangan hutan secara liar, dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon, penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Yang ketiga, punahnya keanekaragaman hayati. Meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, akan tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar. Yang keempat, mengakibatkan banjir, mengakibatkan bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor. Hal ini dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kegundulan hutan akibat penebangan hutan secara liar. Yang pertama ada penghijauan. Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Penghijauan banyak dilakukan masyarakat sebagai salah satu cara melestarikan alam, mengingat bahwa pohon mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi lingkungan. Pohon yang ditanam pada kegiatan penghijauan terdiri dari bermacam-macam jenis pohon. Biasanya, pohon yang ditanam adalah pohon-pohon yang mempunyai banyak fungsi, seperti sebagai penyimpan air di dalam akar, yang mempunyai kayu yang berguna, atau yang berbuah lebat. Beberapa jenis pohon yang bisa ditanam dalam aktivitas penghijauan adalah pohon bakau, pohon jati, pohon akasia, dan lain sebagainya. Penghijauan biasanya dilakukan di tempat-tempat yang belum banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan perlu untuk ditanami pepohonan. Yang selanjutnya ada reboisasi. Selain penghijauan, pasti kita pernah mendengar kata reboisasi. Reboisasi juga merupakan salah satu kata yang berhubungan dengan pohon. Kita sering mendengar reboisasi merupakan penghijauan yang dilakukan di hutan gundul.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yaitu hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan perannya lagi. Mengenai penghijauan dan reboisasi adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang hampir sama atau bisa dikatakan mirip, bahkan terlihat sama. Letak kesamaan di keduanya adalah sama-sama menanam pohon di suatu lahan. Tujuan dari menanam pohon ini pun juga sama, yakni agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya dan planet bumi lebih sehat karena banyak pepohonan yang berperan sebagai paru-paru dunia. Meskipun keduanya mirip, bahkan terbilang sama, namun antara penghijauan dan reboisasi ini mempunyai perbedaan seperti yang telah disebutkan di atas. Manfaat penghijauan. Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari program penghijauan dan juga reboisasi diantaranya sebagai berikut. 1. Mencegah banjir. Manfaat penghijauan yang pertama adalah mencegah terjadinya banjir. Hal ini sangat bermanfaat apabila dilakukan di daerah perkotaan, di mana aktivitas padat sehingga lebih banyak bangunan daripada lahan kosong. Oleh karena banyaknya bangunan, sehingga di kota jarang ditemukan tanah lapang. Jalan-jalan dan halaman rumah pun rata-rata sudah dilapisi semen atau beton, sehingga air hujan tidak dapat terserap masuk ke dalam tanah. Ditambah dengan saluran air yang kurang efektif dan juga banyaknya sampah yang membuat banjir lebih berpotensi terjadi. 2. Menjaga kualitas air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting keberadaannya. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Maka dari itulah air harus dilestarikan. Selain dilestarikan, air juga perlu untuk dijaga kualitasnya, karena air merupakan sumber minum bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu cara untuk menjaga kualitas air di sekitar kita adalah dengan melakukan penghijauan dan juga reboisasi. Akar-akar pohon yang kita tanam akan menyerap air hujan yang turun, kemudian akan menguncinya di dalam tanah. Akar pohon juga berfungsi untuk menyaring air, sehingga air tanah menjadi lebih bersih, lebih jernih, dan lebih berkualitas dibandingkan dengan air yang hanya diserap oleh tanah saja tanpa melalui penyaringan dari akar pohon. Maka dari situlah penghijauan bisa dilakukan setidaknya di halaman rumah sendiri. 3. Mengurangi polusi udara. Dengan melakukan penghijauan, kita juga bisa mengurangi terjadinya polusi udara. Polusi udara merupakan hal yang sangat sulit dihindari di era modern ini. Pohon melakukan fotosintesis di siang hari. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang akan memerangi berbagai gas yang tidak baik akibat dari polusi udara. Maka dari itulah, gas-gas jahat akan bisa dikontrol oleh gas baik dari hasil fotosintesis pohon-pohon ini, dan polusi udara pun bisa berkurang. Maka dari itulah kita lebih bisa merasakan sejuk dan segar di tempat yang banyak mempunyai pohon daripada di tempat yang gersang tanpa pohon. Meskipun menggunakan pendingin udara, namun kesegaran yang dihasilkan berbeda dengan kesegaran alami oleh pohon. Dengan demikian, penghijauan sangat perlu dilakukan terlebih di daerah perkotaan yang menghasilkan lebih banyak polutan, seperti di jalan-jalan atau di tengah kota. Selanjutnya yang keempat, melindungi satwa. Manusia mempunyai tempat tinggal berupa rumah, sedangkan rumah bagi binatang adalah di hutan, lebih tepatnya pepohonan. Banyak jenis binatang yang tinggal di pepohonan, seperti burung, tupai, dan berbagai serangga. Dengan demikian, apabila kita melakukan penghijauan atau reboisasi dengan menanam berbagai jenis pohon, maka secara tidak langsung kita ikut melestarikan berbagai jenis satwa. Selain itu, dengan mendengar kicauan burung atau suara serangga lainnya akan membuat pikiran dan hati menjadi tenang. 5. Pengontrol iklim. Penghijauan juga sangat berperan bagi pengontrol iklim.
Iklim sangat berkaitan dengan cuaca yang ada di sekitar kita. Akhir-akhir ini, iklim sedikit sulit diprediksi karena pengaruh pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh polusi udara. Maka dari itu, perlu sekali untuk dilakukan penanaman pohon atau penghijauan agar dapat memerangi berbagai macam gas-gas tidak baik tersebut agar iklim lebih terkontrol. Ketika iklim telah terkontrol, maka cuaca menjadi lebih teratur dan cuaca menjadi lebih mudah untuk diprediksi. Yang keenam, mengurangi dampak hujan asam. Selain menjadi pengontrol iklim, penghijauan atau reboisasi juga dapat mengurangi dampak hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang turun dan mempunyai tingkat keasaman atau pH di bawah 5,6. Hujan asam biasanya terjadi di daerah yang banyak polusi udaranya. Maka dari itulah perkotaan sangat membutuhkan pepohonan dan salah satunya adalah untuk mengurangi dampak hujan asam. Perlu kita ketahui bahwasannya hujan asam akan dapat menimbulkan dampak seperti mudah menyebabkan besi menjadi karatan dan lain sebagainya. Pepohonan akan memerangi gas-gas tidak baik, khususnya golongan polutan udara agar tidak menimbulkan terjadinya hujan asam. 7. Mengurangi debu. Keberadaan polusi udara tidak hanya identik dengan gas-gas polutan yang berbahaya, namun juga berhubungan dengan partikel debu-debu kecil yang berterbangan di udara. Debu-debu banyak ditimbulkan oleh kendaraan yang berlalu lalang dan juga oleh berbagai macam mesin-mesin yang bersifat modern. Debu-debu ini apabila tidak dikontrol dan dikendalikan jumlahnya, maka akan membuat berbagai macam masalah. Maka dari itu, debu-debu tersebut harus dikurangi jumlahnya. Salah satu cara untuk mengurangi debu-debu tersebut adalah dengan menanam pepohonan. Pepohonan yang rimbun dengan banyak daun akan membuat debu-debu menjadi berkurang jumlahnya. Dan hal ini akan membuat udara dan lingkungan menjadi lebih bersih daripada tempat yang tidak ada pepohonannya. 8. Mencegah terjadinya efek rumah kaca. Penghijauan atau penanaman pohon juga akan mencegah terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan peristiwa yang disebabkan oleh gas-gas jelek hasil polusi udara, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas lainnya. Gas-gas tersebut apabila banyak dihasilkan di bumi dari asap-asap kendaraan akan naik ke atas dan berkumpul di atmosfer bumi. Ketika sinar matahari memasuki bumi, maka sinar matahari tersebut terjebak dan sulit untuk kembali seperti sistem rumah kaca. Dengan demikian, banyak sinar matahari yang terjebak di dalam bumi membuat suhu bumi menjadi hangat atau lebih panas daripada biasanya. Dan apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan berbagai dampak pemanasan global yang bersifat negatif. Maka dari itulah sangat penting bagi kita untuk melakukan penghijauan atau reboisasi ini, karena efeknya akan sangat signifikan terutama untuk mencegah pemanasan global. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia memiliki peran yang besar untuk melestarikan lingkungan. Maka dari itu, kita harus melakukan langkah-langkah kecil untuk melakukan perubahan, yaitu untuk menjadikan lingkungan menjadi lebih baik lagi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Marilah kita menanam pohon demi kelestarian lingkungan kita. Sekian presentasi saya dari hasil kuliah kerja lingkungan dengan judul Penebangan Hutan Secara Liar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.